Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA di tema 1 subtema 3, yaitu mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, untuk materi IPA kali ini akan ada 4 hal yang kita bahas atau yang kita pelajari. Yang pertama yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang ketiga, kelainan otot pada manusia. Dan yang keempat adalah penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia. Masih ingat ya? Alat gerak pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah otot dan tulang, di mana otot ini merupakan alat gerak aktif, sementara tulang adalah alat gerak pasif. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, setiap hari kita selalu menggunakan otot dan tulang untuk bergerak, seperti berjalan, menulis, makan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan otot dan tulang, agar kita tidak terganggu ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan alat gerak. Yang pertama, yaitu kita harus berhati-hati saat melakukan gerakan, karena gerakan yang terjadi secara tiba-tiba itu dapat menyebabkan cedera otot. Selain itu, gerakan yang salah juga dapat menyebabkan pergeseran tulang. Kemudian cara yang kedua, yaitu adalah membiasakan duduk dan berdiri tegak. Duduk dan berdiri dengan tegak dapat mempertahankan tulang belakang dalam posisi yang sehat. Sementara, duduk dan berdiri pada posisi yang salah itu dapat menyebabkan tulang-tulang punggung menjadi bengkok. Cara yang ketiga yaitu tidak membawa beban yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama. Membawa beban yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan cedera otot, bahkan tulang dapat mengalami pembengkokan. Kemudian yang keempat adalah kita harus berolahraga secara teratur untuk menjaga kekuatan tulang. Olahraga yang kita lakukan secara teratur itu dapat memperkuat tulang. Olahraga itu paling baik dilakukan pada pagi hari, karena sinar matahari pada pagi hari itu sangat baik bagi kesehatan karena mengandung vitamin D. Kemudian yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang baik untuk menjaga kesehatan organ gerak yaitu makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Contohnya seperti susu, kuning telur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan. Selanjutnya, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, tulang sudah kita ketahui ya sebagai alat gerak pasif pada manusia itu dapat mengalami penyakit ataupun kelainan. Berikut ini adalah contoh penyakit ataupun kelainan pada tulang. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang. Itu ada gambarnya ya, Nak ya. Bisa dilihat, fraktura ini adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi patah. Nah, berdasarkan jenisnya, fraktura itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Perbedaannya adalah fraktura tertutup itu patah tulang yang tidak merobek atau tidak keluar dari kulit. Artinya hanya terjadi di bagian dalam tubuh. Sementara fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Jadi kalau misalnya kita lihat dari luar itu bisa terlihat. Kemudian yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak. Retak tulang ini dapat diperbaiki karena adanya zat di dalam tulang yang akan membentuk sambungannya. Bisa dilihat pada gambarnya semua ya, Nanda. Kemudian yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit pada tulang karena kekurangan kalsium. Penderita osteoporosis, proses penghancuran tulangnya lebih cepat daripada pembentukan tulang. Hal itu menyebabkan tulang menjadi keropos. Dengan demikian, tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal. Nah, ini ada gambar perbedaan antara tulang yang sehat dan tulang yang terkena osteoporosis. Kemudian yang keempat adalah rakitis.
Rakitis ini adalah penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan bentuk tulang kaki menjadi tidak normal. Penderita rakitis ini akan memiliki tulang kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ya. Kaki yang berbentuk huruf O dan kaki yang berbentuk huruf X karena kekurangan vitamin D. Kemudian yang kelima adalah lordosis, yaitu adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk. Bentuk tulang belakang pada penderita lordosis ini melengkung ke depan. Contohnya bisa dilihat pada gambar ya, Nanda. Kemudian yang keenam adalah skoliosis. Ini adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk juga. Namun bedanya, bentuk tulang belakang pada penderita skoliosis ini bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian yang terakhir adalah kifosis. Ini adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk juga. Nah, bentuk tulangnya ini bengkok ke belakang atau membuat penderitanya menjadi bungkuk. Selanjutnya itu kelainan otot pada manusia. Nah, selain tulang, otot sebagai alat gerak aktif manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut ini adalah contoh penyakit atau kelainan pada otot. Yang pertama, hipertrofi, yaitu penyakit pada otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan otot melakukan aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Nah, itu bisa dilihat pada gambar ya, Nanda. Kemudian yang kedua adalah atrofi, yaitu penyakit pada otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih kecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis atau penyakit polio. Penyakit ini dapat merusak sel saraf pada otot sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan atau tidak bisa berjalan. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Nah, stiff ini adalah penyakit pada otot karena otot leher mengalami peradangan. Hal ini disebabkan adanya gerakan yang salah atau gerakan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga leher terasa kaku. Yang keempat adalah tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri yang menyebabkan tetanus adalah bakteri Clostridium tetani. Hal ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kemudian yang kelima adalah kram. Nah, kram ini adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otot. Kram ini merupakan kontraksi otot yang terjadi secara mendadak dan singkat. Nah, bisa dilihat ya bagian otot normal, kemudian bagian otot yang mengalami kram. Kemudian yang terakhir yaitu penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, kita sudah mempelajari beberapa contoh penyakit ataupun kelainan pada alat gerak manusia. Penyakit ataupun kelainan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu bawaan sejak kecil atau dari lahir. Kemudian yang kedua adalah infeksi bakteri atau virus maupun kebiasaan yang salah. Nah, di bawah ini adalah contoh kebiasaan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada alat gerak. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama yaitu membaca buku sambil tiduran. Nah, ini tidak baik ya, Ananda, karena dapat menyebabkan tulang leher menjadi membungkuk. Kemudian yang kedua, mengangkat beban yang terlalu berat. Ini akan menyebabkan tulang belakang menjadi membungkuk juga. Kemudian yang ketiga, yaitu tidur dengan posisi miring menyebabkan tulang belakang membengkok ke depan. Ini bisa dilihat pada gambarnya ya. Kemudian yang keempat adalah duduk dengan posisi miring, juga menyebabkan tulang belakang membengkok ke samping. Kemudian yang kelima adalah menaiki tangga dengan posisi membungkuk. Ini dapat menyebabkan tulang belakang membengkok ke belakang. Kemudian yang keenam adalah menuruni tangga dengan posisi membusung, akan menyebabkan tulang belakang membengkok ke depan. Nah, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Jika ada materi yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.